tadi tentang pemersatu bangsa, ini adalah budaya. Ini saya sepakat sekali. Saya menjadi teringat apa yang disampaikan Ketua Umum PBNU, Haji Said Agil Sirot. Ya. Beliau mengatakan, yang membuat martabat bangsa itu tinggi, ini adalah budaya, bukan agama. Ya, setuju. Ini, boleh bisa dicari itu di Google, di channel YouTube banyak itu beliau mengatakan demikian. Yang meningkat, yang membuat tinggi martabat bangsa itu adalah budaya, bukan agama. Apalagi secara jejaknya, hampir semua negara yang berbackground agama semuanya carut marut, semuanya konflik. Di Indonesia ini kalau nggak ada Pancasila paling juga konflik. Pemersatu kita Pancasila. Di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Terus tentang Sabdo Palon, Noyo Ginggong. Sebelum itu tadi ada yang dikatakan di Bali, ini orang Bali tidak menjadi India walaupun beragama Hindu. Setahu saya Pak Paul, bisa di googling Pak Paul ya, kata agama Hindu itu baru ada di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1969. Jadi sebelum itu tidak ada kata istilah agama Hindu. Dan keyakinan saudara kita di Bali itu bukan dari India. Tetapi itulah ajaran Sabdo Palon. Itulah ajaran Dayang Nirate atau Dayang Dwi Jendra. Itulah sebabnya kenapa apa yang dilakukan teman-teman kita, saudara kita Hindu di Bali sama di India itu jauh berbeda. Ketika bicara Sabdo Palon, nanti para pemirsa bisa buka YouTube kita. Di situ ada beberapa channel yang bicara tentang satu. Bagi yang paham tentang bahasa Jawa bisa dibuka channel Kidung Sabdo Palon 1 dan 2. Tetapi bahasanya memakai bahasa Jawa Tengahan. Yang dimaksud dengan bahasa Jawa Tengah itu bukan bahasa Jawa Provinsi Jawa Tengah Pak Paul ya, tapi bahasa Jawa Tengah. Karena dalam ilmu sastra Jawa itu ada bahasa Jawa Betawi, terus ada bahasa Jawa Tengah, terus bahasa Jawa Anyar. Kalau yang sekarang ini kan bahasa Jawa Anyar. Anyar ya. Ada lagi Jawon Deso itu Pak. Oh kalau itu Paramo Sastro Pak tahu. Jadi Undo Usuin Boso. Iya. Ada Kromon di. Nah, bagi yang kurang begitu bisa paham itu nanti ada tag Indonesianya kok yang Kidung Sabdo Palon tadi. Dan ini masih dalam proses editing. Nanti sebentar lagi kita kita upload dengan judul apa? Kidung Pertarungan Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Terus akan kita upload lagi cerita Syekh Subakir buat. Yang tadi saya sampaikan sekilas tadi. Nah, tentang perjalanan yang Sabdo Palon, nanti bisa buka di kita, judulnya Perjalanan dan Ketokohan Sabdo Palon. Nah, kita jelaskan di sini, barangkali belum ada pemirsa yang belum sempat buka channel kita. Jadi, ketika kehancuran Majapahit, itu memang benar tadi katanya, saya betul-betul salut sama Laiku Rajauti, walaupun orang Batak begitu paham cerita tentang Jawa tadi. Terima kasih Mas, saya juga dulu dekat sama orang-orang Kapribaden kok. Oh gitu, orang Kapribaden. Iya, Kapribaden ya, Kapribaden. Iya. Godang lain. Ya, sama-sama. Mas Sutrimo. Bahkan salah satu tokoh Kapribaden itu udah seperti orang tua angkat saya gitu. Iya. Saya juga di Batak juga diangkat saudara sama teman-teman Batak itu Pak lain. Ya, terima kasih juga Mas Sutrimo udah datang ke Sukbuhit ya. Itu petilasannya Raja Uti di situ. Kenapa saya pakai nama itu sebenarnya untuk pelestarian budaya juga, Mas Sutrimo. Supaya orang Batak itu kenal dengan sejarahnya. Raja Uti di beberapa tempat termasuk petilasan Raja Uti yang ada di mana? Di Sibolga ya? Yang Sibolga mungkin agak sedikit beda versi kalau yang itu Pak. Tapi yang asli itu ya memang yang di Pusuk Buhit saya kira.
Di Pusubuit ya, saya naik ke Pusubuit sudah, ke Uluan Darat sudah. Ulu Darat itu memang salah satu ini juga, ada salah satu tokoh di situ memang yang dianggap sebagai tokoh sakti. Jadi sesudah Raja Uti, dialah yang keduanya gitu. Tapi ini dua pusaran kekuatan di Batak itu yang dua tempat ini memang Mas Sutrimo. Saya kagum Mas Sutrimo mau bersusah payah mendaki gunung itu. Cukup capek itu loh Mas Sutrimo. Wah, lumayan. Luar biasa. Luar biasa. Kalau perjalanan saya di Uluan Darat kemarin bisa dibuka channel kita Ragam Budaya Jawa. Saya siaran bersama saudara kita dari Batak, namanya itu Kristina Gultom di channel Ragam Budaya Jawa. Iya, nanti saya buka Mas. Jawa dalam value, bukan suku. Kembali ke ini Pak Paul tentang cerita Sabdo Palon. Nah, sehingga ketika kejatuhan Majapahit, semua orang-orang Jawa yang masih kuat dengan nilai-nilai Jawa itu kan lari. Ada yang lari ke Tengger, ada yang lari ke Bali, termasuk Brawijaya V. Diikuti oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Nah, sampai di Gunung Raung, beliau dikejar oleh Sunan Kalijogo, ketemu di Gunung Raung. Di Gunung Raung inilah Sabdo Palon mengeluarkan sabdanya yang sekarang terkenal dengan Kidung Sabdo Palon Nagih Janji, yang 500 tahun akan kembali yang disampaikan Pak Laitu Raja Uti tadi. Nah, setelah di Gunung Raung itu beliau Prabu Brawijaya itu kembali ke barat bersama Sunan Kalijogo. Sementara yang Sabdo Palon Genggong itu terus di situ sampai akhirnya pergi ke Go Istana di Alas Purwo. Nah, sebelum saya bercerita tentang Sabdo Palon, saya cerita tentang Brawijaya tadi. Nah, Brawijaya ini kembali ke barat, akhirnya beliau menyerahkan kekuasaannya kepada Raden Patah sebagai putranya, itu di Goa yang sampai sekarang belum diberi nama gua apa ya, itu di Tuban, di tengah hutan. Goanya luas, kira-kira untuk 500 prajurit aja masuk. Di tengah hutan, masih dijaga ketat oleh pihak perhutani, karena di situ banyak permata. Kalau malam itu bercahaya. Itu penyerahan kekuasaannya di situ. Nah, setelah itu Brawijaya pergi ke Alas Ketonggo, Ngawi. Di situ beliaunya terus naik ke Gunung Lawu. Nah, di sini ada dua versi tadi. Versi pertama itu katanya Brawijaya masuk Islam, tapi memang tidak ada bukti-bukti yang menguatkan. Tetapi banyak yang menguatkan malahan itu adalah Brawijaya tidak pernah masuk Islam. Yang lebih dikenal dengan Sunan Lawu itu adalah putranya. Karena putra Brawijaya itu ada 105 putranya. Putra Brawijaya itu 105 orang. Yang masuk Islam itu ada Sunan Lawu, itu adalah salah satu putranya. Nah, beliaunya Brawijaya itu moksa. Ada yang mengatakan moksa di Alas Ketonggo, ada yang mengatakan moksa di Gunung Lawu. Tetapi ada versi lain lagi, Brawijaya ini meninggal seperti biasa, dimakamkan, terus beliau berpesan kepada pengikutnya, tolong makamkan saya, di makam saya tulisi Putri Campak. Kenapa? Karena saya sebagai laki-laki dikalahkan oleh perempuan. Sehingga makam saya jangan tulisi Brawijaya, tapi tulisi Putri Campak. Ini ada versi seperti itu. Kalau beberapa petilasan tentang Brawijaya tetap tidak salah, itu ada beberapa tempat, termasuk ada diceritakan di Candi Pari di Sidoarjo. Terus di Alas Ketonggo tadi juga ada cerita seperti itu, bukti-bukti seperti itu. Nah, kembali ke Sabdo Palon tadi. Sabdo Palon setelah dari Gunung Raung itu ada dua tempat ya di Alas Purwo. Satu di sebuah semacam gumuk kecil, kalau air pasang, ini kalau ke sana naik perahu. Jadi agak jauh dari dari perkampungan. Setelah itu juga ke Gua Istana.
Nah, setelah dari Gua Istana, beliau ke Bali, naik ikan besar. Nah, ikan besar tadi diberi nama Suranadi. Sura artinya ikan, adi adalah besar. Jadi naik ikan besar. Setelah itu beliau ke Puncak Manik di Bali Barat. Di Puncak Manik sama di Pulaki. Dari situ beliau terus ke Rambut Ciwi, ke Batu Karu, terus ke Tanah Lot, ke Uluwatu, terus ke Klungkung, terus ke Lombok. Di Lombok di sana ada beliau di Suranadi. Daerah tadi diberi nama Suranadi karena beliau memang naik Suranadi. Padahal Suranadi itu di tengah-tengah pulau Lombok. Petilasan beliau di tengah hutan. Nah, kami mulai 2010 kita mendapatkan petunjuk untuk melakukan ritual kebangkitan Nusantara dengan cara napak tilas dimanapun yang pernah didatangi oleh leluhur Majapahit, termasuk leluhur Sabdo Palon, Gajah Mada. Kita juga pernah sampai ke Thailand, Kamboja, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku. Bahkan di Maluku itu ada dulunya itu nenek moyangnya itu adalah prajurit Majapahit. Turun temurun sampai sekarang masih kuat dengan tradisi Jawa kuno di Maluku tersebut. Nah, ketika kita melakukan kegiatan tersebut, ini banyak keajaibannya, Pak Paul. Kalau nanti bisa dilihat di channel kita, itu banyak yang memberikan testimoni. Karena ketika kita melakukan kegiatan, terus kita mengalami keajaiban, itu kita mengalami bersama-sama. Jadi bukan saya seorang yang mengalami. Kalau di cerita lain kan yang mengalami seorang. Setelah itu diceritakan ke temannya. Dan harus percaya kan itu. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Nah, kalau kita mengalami keajaiban itu kami jalani bersama-sama. Semua mengalami keajaiban. Luar. Nah, salah satu keajaibannya, umpamanya hujan nggak jadi hujan. Padahal musim hujan kita nggak kehujanan. Kalau di Purworejo tadi Pak Indro tadi yang bicara tentang Purworejo di tempat Kiai Sagrah. Di Purworejo itu ada petilasan Damar Wulan. Ketika kita melakukan di situ, itu juga ada keanehan. Keanehan pertama, saya dapat petunjuk suruh membakar batu di depan saya. Saya kaget, batu suruh bakar. Tapi anehnya batu tersebut mampu saya bakar. Selesai ritual, apinya mati. Jadi api itu hanya menyala pas kita lakukan ritual. Setelah keluar dari petilasan tersebut, petilasan Kiai Sagrah, petilasan Damar Wulan, uang kami waktu itu tinggal 7.000. Solar waktu itu 6.900. Saya tanya kepada rombongan, ini uang kita tinggal 70.000. Ini untuk makan siang ataukah untuk sholat? Rombongan saya bilang, semua terserah Pak Indro. Ya sudah, akhirnya saya suruh beri sholat. Kita nggak makan siang itu. Tahu-tahu kami ketemu pendeta Kristen Jawi, namanya Pak Lukas Eko Sukoco. Oleh pendeta tersebut kami jamu diajak makan ke restoran. Ini kan termasuk keajaiban. Uang 70.000 waktu itu kalau untuk makan 9 orang nggak cukup, Pak. Tahu-tahu udah beli solar aja. Nah, tahu ketemu sama pendeta tersebut namanya Kang Mas Lukas Eko Sukoco. Loh, kami malah dijamu di rumah makan dengan makan luar biasa. Karena sesama pegiat budaya ya. Menarik sekali. Loh, kita kan nggak minta karena dalam konsep kita itu sutik jaluk sutik nampe pantang minta pantang nolak. Ini sebelum masuk ke Pak Kram Otak dan Pendeta Natail sama Pak Zakarnaik ini. Bentar Pak Paul, ada yang saya mau iniin. Mau boleh. Mas Sutrimo. Boleh. Begini Mas Sutrimo,
Kan kita tahu kan ada kisah-kisah juga yang beredar dari masyarakat, katanya Sabdo Palon itu dikalahkan oleh Syekh Subakir katanya gitu kan. Syekh Subakir ini diutus oleh Sultan Turki untuk menaklukkan tanah Jawa, sambungan dari kisah dari Mas Sutrimo tadi kan. Nah, kemudian ya itu seperti yang dikisahkan di masyarakat, terlepas ini hoaks atau benar ceritanya, dikatakan bahwa tanah Jawa atau Pulau Jawa itu masih berupa hutan yang banyak lelembut jahatnya. Ketua para lelembut jahat ini adalah Eyang Sabdo Palon gitu kan. Itu kan yang dikonsepkan seperti itu oleh sebagian kelompok orang ini gitu. Nah, kemudian terjadi pertarungan antara Syekh Subakir melawan Eyang Sabdo Palon, dan katanya Syekh Subakir bisa mengalahkan Eyang Sabdo Palon dan menancapkan tumbal tanah Jawa itu di Gunung Tidar, katanya kan seperti itu ya sejarahnya. Nah, cuman di sini kalau saya sebagai, katakanlah meskipun ini pendekatan antropologi budaya, tetapi ada yang tidak logis di sini dari kisah yang besar-besarkan tentang Syekh Subakir ini. Kita tahu Kesultanan Turki itu kan mulai terkenal itu, terdengar itu kan sekitar tahun 1500. Sementara di tanah Jawa atau Pulau Jawa sendiri nggak mungkin berupa hutan ataupun tempat yang menyeramkan dipenuhi para lelembut. Kenapa? Di abad ke-7 dan abad ke-8 sudah ada Borobudur, sudah ada candi-candi besar seperti Borobudur maupun candi apa itu yang satunya lagi ya, Mendut. Yang di Jogja juga sudah ada banyak peradaban yang jauh lebih maju daripada di Turki maupun di Arab pada waktu itu. Yeah. Jadi ini sebenarnya cerita yang tidak logisnya di sini sebenarnya kalau menurut saya. Jadi ada sesuatu yang sengaja dipaksakan, dinarasikan atau di-framing untuk menghilangkan kesan bahwa budaya Jawa itu kalah unggul dibandingkan budaya Timur Tengah atau budaya luar gitu. Jadi ada semacam framing seperti itu. Nah, kalaupun memang betul katakanlah tumbal tanah Jawa yang ditancapkan oleh tongkatnya Syekh Subakir di Gunung Tidar, saya kira ya buktinya tetap aja lelembut masih ada kan di tanah Jawa ini sebenarnya. Jadi artinya kalau Mas Sutrimo kan lebih mengerti lah seperti itu, seperti di daerah saya juga di Tanah Batak, lelembutnya kan jelas kan siapa yang mengayomi tanah, siapa danyang tanah, danyang tempat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak cerita-cerita yang kadang-kadang saya ngelihat sejarah maupun folklore itu dibelokkan ke arah untuk propaganda satu kelompok tertentu gitu, Pak Mas Sutrimo gitu. Jadi kalau memang saya lihat juga video Mas Sutrimo tentang puisi tentang Syekh Subakir itu. Tapi kalau saya melihatnya dari fakta sejarah, ini secara kronologis waktu nggak nyambung sebenarnya, Mas. Karena jauh budaya Nusantara jauh lebih maju daripada budaya Turki pada saat itu. Bahkan jauh lebih tua dari itu ya. Budaya Jawa itu tahun 900 tahun sebelum Masehi aja sudah ada aksara Jawa, Ono Coroko itu di situ sebenarnya diciptakan. Kalau mengenai kehidupan itu jauh mungkin puluhan ribu tahun sebelum Masehi juga sudah ada manusia di Pulau Jawa ini. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa Jawa ini adalah tanah kosong yang dipenuhi para lelembut jahat gitu, yang dipimpin oleh Syekh Subakir, sementara yang dipimpin oleh ini Sabdo Palon. Setahu saya Sabdo Palon itulah yang ngomong para satria tanah Jawa dan raja-raja Jawa. Sama dengan kalau di Batak itu ya Opung Raja Uti yang ngomong raja-raja Batak, Sisingamangaraja 1 sampai Sisingamangaraja ke-12. Kurang lebih begitu Mas Sutrimo. Terima kasih. Nah, iya. Ini jadi memang saya setuju loh Pak Sutrimo, karena pada kenyataannya saat itu bahkan secara teknologi kita nggak lagi cerita kesehatan ya. Kalau ilmu kedokteran, ilmu ketabiban memang Cina nggak ada lawan ya. Cuman kita lagi cerita secara teknologi sendiri. Ketika orang Cina belum bisa bikin tembok, orang Jawa sudah bisa bikin Borobudur sama Prambanan loh. Terus ketika orang Mesir itu baru bisa bikin piramid itu kan cuma batu ditumpuk saja. Tapi orang Jawa udah bisa bikin Borobudur, Prambanan dan semua relik-relik yang begitu complicated ya. Dan itu cukup menarik dan mereka ada struktur dan ada temanya lagi kan. Ada temanya kan, semua candi-candi itu kan ada temanya. Dan satu lagi tadi ya yang Pak Sutrimo katakan tadi bahwa kenapa di Jawa ya tidak pernah terjadi konflik agama sebelum era kesultanan ini kan. Buddha, Hindu mereka bisa rukun-rukun saja, bisa baik-baik saja.
ada banyak sekali aliran kepercayaan yang mereka pegang zaman itu, bahkan sampai dengan hari ini ya. Orang-orang Jawa kan ada Kapribaden, ada Sungai Budi, ada Kejawen, ada Dharma. iya, ada macam-macam. Tetapi mereka semua nggak berkonflik satu sama lain. Malah mereka bisa bertukar cerita satu sama lain. Dan itu hal yang menarik. Nah, satu yang mau saya tanya juga, Mbah Sutrimo ini. Yang kemarin Mbak Sutrimo cerita ada teman Tionghoa di Kediri yang membantu melestarikan, yang justru banyak mengkoleksi ya serat-serat Jawa itu. Boleh diceritakan, Mbak Sutrimo? Terima kasih Pak Paul. Ya. Untuk laiku tadi di awal sudah saya ceritakan bahwasanya sebentar Pak Paul ya, biar urut ya Pak Paul. Boleh ya. Sudah saya ceritakan di awal bahwasanya cerita saya Subagir bahwa ini masih dalam proses editing. Nanti tunggu aja. Satu, Kidung pertarungan saya Subagir dan Kidung pertarungan Sabdo Palon dan saya Subagir. Ini proses editing, bentar lagi kita upload. Terus satunya lagi itu adalah cerita saya Subagir Hoa. Karena di depan tadi saya katakan Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-14. Buktinya apa? Adalah makam Islam pertama, Siti Fatimah binti Maimun. Kalau soal orang mengklaim, mulai abad 10 Islam sudah masuk Jawa, itu kan hanya klaim, tapi tanpa bukti. Jayabaya katanya sudah masuk Islam, tanpa bukti, hanya klaim aja. Kalau hanya sekedar klaim ya orang bisa. Tapi bukti yang tercatat adalah makam Islam tertua itu abad ke-14. 1300 sekian, Siti Fatimah binti Maimun. Kita bicaranya kan fakta atau Pak Paul ya, bukan hanya sekedar klaim. Iya. Betul. Jadi cerita saya Subagir itu Hoa. Nah, kalau di channel kita yang berjudul Puisi Saya Subagir itu kan sebenarnya sindiran. Iya. Ngerti, Mas. Oke, menarik sekali. Iya. Terima kasih. Itu kan sindiran, coba pahami gitu. Iya, maklum lah, kita ini memang saya sudah ketinggalan jauh. Memang. Iya. Kita nggak ngamatin ya. Ini ya. Tidak bisa vulgar. Ya, kami nggak. Ini cukup menarik, tadi saudara-saudara bisa ini ya. Oke, luar biasa sekali. Saat ini kalau kita bicara bicara supranatural ya, saat ini memang sedang ada pertarungan antara jin setan bertarung dengan demit. Karena jin setan itu memang dari Arab. Di Jawa tidak ada jin setan dulunya Pak Paul. Iya, paham Mas. Dari Arab. Nah, saat ini sudah mulai kembali jin setan itu kembali ke Arab. Hingga kalau nggak tahu lewat TKW, TKI, nggak tahu lewat jamaah haji, pokoknya ini sedang terjadi proses jin setan kembali ke Arab saat ini. Ya. Karena mereka terus bertarung dengan dedemit tanah Jawi. Itu kita bicara supranatural. Kan bicara supranatural kan sesuatu yang tidak rasional, tapi itu terjadi. Gitu. Siapapun tan bisa hangemoi, itu kata Kidung Sabdo Palon. Karena akan kembalinya ke esensi Jawa. Sebenarnya esensi Jawa itu mirip dengan esensi Islam sebenarnya. Sehingga nantinya yang punah bukan Islam Arab, tetapi yang punah itu Islam Arab, bukan Islam dalam arti Betul. Orang yang memegang teguh esensi Islam, bukan Islam Arab ya tetap landai-landai saja. Iya. Mereka akan menjadi dayuh yang baik, bukan dayuh yang ketakilan. Nah, ini justru membuat satu wacana yang kemarin saya pernah sampaikan dulu ya, tentang pertama waktu mengawali kita bicara tentang sejarah ini, bahwa ternyata yang Islam yang pertama kali diterima di tanah Jawa bukan Islam Arab loh, tapi Islam yang dibawa orang-orang Tionghoa dengan budaya Jawa. Nah, ini kan lucu sekali kan? Saya tidak akan bicara soal agama, Pak. Ya, oke. Ini tadi hanya tadi buat pengali ya. Ya, lanjut silakan. Bicara tentang budaya. Ya. Sehingga sejak tadi yang saya katakan kan budaya, sejarah, jadi saya tidak bicara agama. Ya.
Tadi Pak Paul ada pertanyaan tentang tokoh Cina yang sangat berjasa sekali pada budaya Jawa. Namanya Tan Kun Sui, Cina Kediri. Karena setelah kejadian di 30 SPKI, siapapun yang memegang serat-serat Jawa kuno ini di strip merah oleh Orde Baru. Sehingga akhirnya banyak serat-serat kuno itu yang dihancurkan, dibakar, dikubur, dihancurkan. Tetapi Tan Kun Sui ini itu menyimpannya. Beliau aman karena beliau orang Cina. Yang orang Jawa nggak selamat semua dicap merah semua. Karena itu tadi sejarah ditulis sesuai selera pemenang. Termasuk kehancuran Jawa kan di situ karena kita sejarah ditulis oleh pemenang. Ini yang menjadi kehancuran kita. Jadi Tan Kun Sui ini banyak Pak Paul dia menyelamatkan serat Jawa kuno. Sampai sekarang ada termasuk ada Gatholoco, terus serat-serat kuno sangat banyak, saya nggak hafal. Termasuk yang menyelamatkan juga ini Kiai Sadra, pendeta Kristen Jawi. Ya. Kiai Sadra. Bahkan saya mendapatkan salah satu buku yang diselamatkan Kiai Sadra yang bercerita tentang ketika Gunung Wilis meletus bersamaan dengan Pulau Madura pisah dari Pulau Jawa. Sehingga kalau kita lihat peta itu antara Tanjung dan Teluk, Pulau Madura dan Pulau Jawa itu kalau disambungkan itu itu pas sekali Teluk dan Tanjungnya. Nah, di situ menceritakan bagaimana ketika Gunung Wilis meletus terjadi mahapralaya. Sejarah bangsa ini mencatat bangsa ini mampu menanggulangi bencana. Salah satunya adalah di buku tersebut dicerita tentang cerita Gunung Wilis meletus tadi. Sementara saat ini bangsa ini terpuruk ketika menghadapi bencana nggak mampu. Salah satu contoh umpamanya terjadi tsunami Aceh. 200.000 orang, kurang lebih 200.000 orang mati. Gempa Jogja 6.000 orang mati. Tetapi pada masa itu leluhur kita sudah mampu menanggulangi bencana. Dengan adanya gunung meletus bersama dengan pulau pisah. Bisa kita bayangkan sampai pulau aja pisah itu kan bencananya sangat luar biasa. Sehingga disebut Sang Mahapralaya. Luar biasa teknologinya itu ya. Luar biasa. Bagaimana itu? Gimana Mongol nggak kalah? Iya. Iya. Ini fakta sejarah gitu loh. Padahal waktu itu Timur Tengah hancur oleh Mongol. Iya. Di Arab itu hancur oleh Mongol. Iya. Tapi Mongol tidak mampu masuk ke iya, betul. Luar biasa. Dan sejarah itu seperti dinafikan oleh teman-teman Islam. Ya. Sehingga cerita jatuh pada sejarah. Kalau dari Islam Nusantara tetap mengakuinya, Pak. Jadi memang ada perbedaan. Makanya itu kan kemudian ada terjadi kutub. Ya balik lagi kita nggak mau fokus ke agamanya, tetapi kita memang mau menukil bahwa memang ada terjadi. Makanya tadi saya sempat singgung tadi ya. Bagaimana Islam itu tadinya Islam yang ramah itu bisa menjadi Islam yang suka marah-marah, yang tadinya bisa diterima oleh budaya Jawa, tapi akhirnya kemudian menggantikan budaya Jawa. Nah itu memang menarik sekali ya kalau misalnya teman-teman, sebenarnya kita harusnya kapan-kapan bisa menghadirkan ini ya Pak Teddy. Pak Teddy itu orang Jawa dari Jawa Tengah, Islam Nusantara dia. Beliau ini Islam Nusantara dan agak liberal begitu ya. Nah itu sebenarnya bagus juga. Mungkin kalau teman-teman ada yang mengenal boleh ya bisa. Saya sudah lama kontaknya hilang semua dengan grupnya beliau ya yang ada di Jawa Tengah. Dulu saya suka diundang untuk namanya Elsa kalau nggak salah grupnya itu. Elsa ya. Jadi kami dulu saya suka diundang ke grupnya. Ini yang saya
ini Nah, boleh tuh, boleh cerita itu harusnya itu. Kapan-kapan boleh cerita itu. Boleh kita, boleh. dengan Pak Sinten sih Pak? Panjenengan asmanipun sinten Pak? saya Muhammad Musrifin. Luar biasa. Kapan-kapan boleh Pak. Untuk ini Pak, kita cerita Pak tentang Islam Nusantara yang ramah, yang tidak marah-marah, yang diusung oleh Pak Gus Dur itu kan harusnya bagus loh. Tapi kan itu kemudian ditelan oleh orang-orang berdaster ini Pak. Luar biasa. Kapan-kapan boleh ya Pak, nanti saya minta nomor handphonenya sama Pak Sutrimo ya Pak. Siap, nanti Luar biasa, ini menarik sekali nih. Luar. Silakan lanjut Pak Sutrimo tentang orang-orang Tionghoa yang ikut melestarikan budaya Jawa. Tadi ada Tan Kun Sui, terus juga saya punya saudara angkat. Kita juga tadi punya Tan saudara Kun angkat Sui itu Kediri ya? Kediri, beliau Ya. sudah meninggal, itu tokoh lama. Ya, lanjut. Kalau yang saya kenal namanya Hinpo. Hinpo? Tionghoa juga. Di mana Pak itu Pak? Ini juga banyak melestarikan budaya Jawa. Kota mana Pak? Beliaunya kabar terakhir saya dengar itu di Banyuwangi. Banyuwangi, oke. Itu lama saya tidak kontak dengan beliaunya, dengan Jingpo ini. Ya. Terus ada juga di Keraton Solo ini yang bahkan akhirnya diberi gelar oleh pihak keraton itu Tumenggung itu juga orang Tionghoa. Saya lupa namanya ini. Juga pelestari budaya Jawa. Terus juga ini Jamu Jago itu juga pelestari budaya Jawa itu. Orang Tionghoa juga. Nah, saya ingin mencoba tadi Pak. Jaya Suprana ya Jamu Jago. Jaya Suprana itu termasuk nggak Pak? Ya, Jaya Suprana Jamu Jago. Iya termasuk ya Pak, ya pelestari ya Pak. Itu pelestari budaya Jawa. Kalau yang di Keraton Solo itu apa namanya, David Tekho Pak, bukan Pak? Tekho. Saya lupa namanya. Nah, beliau itu dapat gelar Raden Pak, kalau nggak salah Pak, dari Keraton Solo Pak. Orang Tionghoa yang dapat gelar Raden dari Solo. Beliau dapat Raden Tumenggung. Iya, saya nggak tahu urutannya ya, cuma mungkin ada tulisan R David Sutikno. Jadi Tahun namanya berapa, ganti. Tahun 80-an. Beliau meninggal tahun 2009 beliau meninggalnya. Di Malang ini juga ada namanya Pak Paul, itu namanya Gothic Swan. Gothic Swan. Gothic Swan. Dia yang ahli batik Jawa dan budaya Jawa. Bukan berarti Nama beda. aslinya Gothic Swan. Luar biasa. Ya, saya ini lagi mau saya angkat terus supaya teman-teman menyadari bahwa ternyata orang-orang Tionghoa ini tidak seasing yang teman-teman pikirkan. Ternyata lebih pribumi daripada orang pribuminya, lebih Jowo daripada orang Jowo gitu loh. Silakan lanjut Mas Trimo. Jawani Pak istilahnya. Iya. Cino yang Jawani. Orang Nasrani yang memakai gelar kiai itu ada beberapa. Salah satunya Kaisar Sadra yang mendirikan Kristen Jawi. Terus ada lagi pemimpin Nasrani yang ada di Mojowarno, Jombang, itu juga memakai gelar kiai. Antasari. Kiai Antasari, Pak. Ini juga ingin saya tekankan ya Pak Paul, bahwasanya kata kiai ini adalah bahasa Jawa. Nah, yang saat ini kan kiai kan soal agama Islam. Ya. Yang dipakai tokoh agama Islam. Nah, kiai ini adalah asli budaya Jawa. Arti kiai, makna kiai adalah kadunungan kaluwihan tinimbang sakpodo padani. Pelan-pelan Pak. Kadunungan kaluwihan tinimbang sakpodo padani. Sakpodo padani. Wih, ngeri nih. Sehingga kiai itu makna itu. Nah, saat ini saya lihat ketika diklaim sebagai milik orang Islam, agama Islam, sehingga agama lain nggak mau pakai saat ini. Padahal dulu itu orang Kristen ada yang pakai gelar kiai. Nah, kiai artinya adalah kadunungan kaluwihan tinimbang sakpodo padani. Orang yang lebih daripada orang lain ya. Kelebihan ini tidak hanya sekedar kelebihan baca tulis. Kalau hanya sekedar punya kelebihan baca tulis, punya murid itu kan guru atau ajar, dalam bahasa Arabnya ustaz.
Nah, sehingga tidak gampang untuk dapat gelar kiai ini. Tapi saat ini kan seperti apa ya, istilahnya sangat murah sekali. Orang punya santri 5, terus santrinya Kiai. panggil saya kiai, Ya. yang lain juga kiai. Kan kasihan yang betul-betul yang kiai yang berbobot. Terus tadi dari Pak Indro, bagaimana orang Jawa itu selalu ada bunga. Saya pernah melakukan uji coba kecil ya. Saya ambil air dari sumur, 2 gelas, saya taruh di lemari. Yang satu di sampingnya saya kasih bunga, yang satu tidak. Selang 3 hari, yang tidak saya kasih bunga itu keluar jentik-jentiknya, Pak Indro. Iya, yang menarik ada, ya. Iya. Berarti apa? Iya. Orang Jawa itu sudah mengenal teknologi luar biasa. Iya. Di Bali juga begitu. Iya. Makanya Nah, semua ini kolak saya harus itu, kasih betul. bunga. Di Bali juga begitu. Dulu kan ada Jentik-jentik, Mas Trimo ya. Mas Trimo itu Kalau dulu air kan tanpa ada bunga, kayak jentik-jentik. apa namanya daun pisang, terus Nah, dikasih kembang macam-macam, terus ya, ada air putih, terus atasnya luar dikasih bunga. biasa. Itu saya lihat itu ibu saya bikin Ya, kayak begitu, saya ya. cuma ngeliat aja gitu. Itu sebenarnya Betul bukan ya, Pak klinik Trimo ya, ya? itu adalah teknologi ya. Itu bukan klinik itu ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kalau di dalam Kak organisasi, Suku. mohon maaf ya, si Pak Indro. Organisasi kita bukan organisasi aliran kepercayaan, Pak Indro. Ya, Jadi organisasi kita Iya. adalah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. iya. Itu kan Kita termasuk bukan- budaya juga, budaya Jawa itu, Mm-mm. Mas Trimo. Ya. Ya kan? Iya, Kayak itu kan termasuk budaya Jawa kan? Iya, tapi Kepercayaan itu kan salah satu budaya. Betul. Ya, betul. Tetapi kita tidak melulu konsen bicara tentang aliran kepercayaan. Kalau Iya. di dalam konsep kami, aliran kepercayaan adalah spiritual culture. Iya. Aliran kepercayaan itu spiritual culture, bukan javanologi. Hmm. Kita bicara javanologi, ya bicara itu tadi kenapa bunga kok pakai bunga, ya. Ternyata bunga kita teliti. Ternyata itu adalah teknologi, bukan klinik ya, Pak. Enak di ponyet-ponyet. Kita tidak bicara tentang kenapa? Karena kejayaan Jawa itu ketika Jawa kembali ke esensi, yaitu Ya. berkonsep tinemuing nalar atau rasional dan kasunyatan. Kasunyatan itu ilmiah. Ini jayanya kebangkitan Jawa di situ. Sepanjang Jawa diarahkan ke klinik, mistik, ini kita semakin terpuruk. Betul. Kita harus kembalikan Jawa dari sisi yang sebenarnya, esensi yang Luar sebenarnya. biasa. Tinemuing nalar atau Betul. rasional, kasunyatan atau ilmiah. Ya, Ini akan Jawa akan bangkit, dan Jawa sangat universal untuk seluruh bangsa, ya, untuk semua agama. semua agama, seluruh bangsa. Nanti bisa dilihat di channel kita What is Java. Luar biasa. Oke. Ya, luar biasa. Terima kasih. Salah satu kita bicara tentang Javanologi, bagaimana tentang teknologi pertanian. Kita pernah adakan kajian itu. Ternyata Jawa dengan konsep budayanya, kenapa kok ono metil, ono metri, Ya. ketika itu barangkali kalau Pak dulu yang Pranoto Mongso, Pak. Pranoto Mongso. termasuk Pranoto Mongso, ini adalah sebuah teknologi. Iya. Bagaimana konsep pertanian Jawa itu yang kenapa kok ketika orang tanam padi di pinggirnya ditanami kacang-kacangan? Ya. Supaya hama padi dan hama kacang-kacangan saling bertarung. Akhirnya padinya hasilnya banyak. Ya. Tapi ini kan pertanian kita hancur, sehingga kita harus impor beras. Ini kita bicara teknologi, javanologi. Terus tadi Pak Paulo membicarakan tentang Pranoto Mongso. Saya pernah diminta jadi narasumber di Sarasen Agung Paranormal seluruh Indonesia, dibuka oleh Jenderal Wiranto. Saya jadi narasumber utama waktu itu. Dalam kesimpulannya, kalender Jawa atau kalender Nusantara itu kalender terlengkap di dunia. Karena mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos. Sementara kalender lain, contoh kalender Hijriah, itu hanya hitungan angka. Kalender Masehi ini mengakomodasi makrokosmos, tapi tidak mengakomodasi mikrokosmos.
Sehingga kenapa kalau kalender Jawa membuat prediksi itu lebih detail. Sebagai contoh gini, ketika di dalam astronomi Yunani, pokoknya bicara perbintangan ya Pak Paul ya, ini terasa lucu buat kami. Kenapa? Mohon maaf, umpamanya bintang Aquarius, mulai tanggal 20 Januari sampai 20 Februari. Karakternya sama, nasibnya sama, jodohnya sama, rezekinya sama. Real nggak itu? Rasional nggak itu? Nggak bisa. Terlalu global, Pak. Terlalu global itu. Global. Tapi kalau kalender Jawa seperti contoh gini. Ada weton. Nah, weton. Jadi tidak sembarang Sabtu, tidak jadi Sabtu Pahing. Iya. Sabtu Pahing yang bukunya Sinto sama bukunya Pak Watu Gunung karakternya beda. Iya, iya. Iya, iya. Sangat detail sekali. Loh, kita sangat maju peradaban kita. Loh, saat ini kan lucu kalau kita punya ilmu yang sangat luar biasa digantikan dengan budaya barat. Budaya barat, ya. Nah itu barat, nah itu timur tengah. Dari Hijrah cuma hitungan angka, dengan bisa dihitung. Loh, kita lebih detail itu, lebih canggih dan sangat rasional. Luar biasa. Ya, Pak, ya. Terus tadi kalau Pak Endro tanya tentang Kristen Jawi, mohon maaf Pak Endro, kami bukan Nasrani, tapi juga kita akrab dengan teman-teman Nasrani. Saya juga pernah beberapa kali jadi pembicara di gereja, entah itu gereja Jawi maupun termasuk saya pernah jadi pembicara di gereja Katolik juga pernah saya. Dengan background saya budayawan itu saya diundang kemanapun bisa. Tetapi kalau saya lihat perkembangan Kristen Jawi cukup bagus kok Pak Endro, sehingga di Jawa Tengah ada GKJ, Gereja Kristen Jawa, di Jawa Timur ada Gereja Kristen Jawi Wetan. Jawi Wetan. Kemarin saya mewisuda salah satu pendeta Kristen Jawi jadi kiai. Luar biasa. Konsep kami, kiai itu adalah kagunungan kaluwihan tinimbang Sapodosadane. Ya, luar biasa. Menarik sekali. Dia harus punya kelebihan dari yang lain. Ya. Sehingga kalau di Keraton Solo itu ada namanya Kiai Slamet, Kebo Bule. Tidak semua Kebo Bule itu diberi nama Kiai Slamet. Iya. Yang disebut Kiai Slamet adalah Kebo Bule yang punya kelebihan daripada kebo-kebo yang lain. Luar biasa. Sampai begitu ya Pak, luar biasa. Kita waktu mewisuda pendeta Kristen dari Kiai itu sempat viral tuh 3 hari berturut-turut itu media memberitakan tuh. Dan saya pun akan siap mewisuda entah itu orang pendeta, pastor, biksu, pendeta Hindu. Saya wisuda kami ya, organisasi kami ya, bukan lucu Pak, luar biasa Pak.